Assalamualaikum. Okay guys, before studying, let's pray together. Say greeting to our teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, sebelum melanjutkan pelajaran minggu yang kemarin, Bapak sebelumnya harus mengabsen dulu. Apakah di kelompok ini ada yang tidak hadir? Siapa saja yang tidak hadir hari ini? 2 orang Pak, Saiful sama Zainal. Oke, terima kasih. Untuk hari ini, pertemuan ini itu kita lanjutkan pembelajarannya. Itu pertemuan ke-7 tentang pembongkaran dan pemeriksaan atau pengukuran hasil overhaul sesuai SOP. Pertama-tama untuk tujuan pembelajarannya itu siswa dapat melakukan overhaul pada kendaraan ringan. Jadi Anda bisa melakukan overhaul. Salah satunya itu pembongkaran kepala silinder. Ini termasuk dengan tune-up berat. Nah, sebelum kita melanjutkan ke overhaulnya, sebelum kita melakukan pembongkaran, maka kita harus tahu juga komponen dan fungsi pada mesin yang kita akan bongkar itu. Yang kita akan overhaul, kita harus tahu dulu komponennya apa saja dan fungsinya. Yang pertama, ini konstruksi engine, ini yang 4 langkah, di mana konstruksi engine ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, ini disebut dengan yang pertama itu ini untuk cylinder head atau kepala silinder. Kemudian yang bagian bawah antara bawah dan tengah ini disebut dengan blok silinder. Kemudian yang paling bawah ini carter atau mangkuk wadah oli atau oli pelumas. Nah, untuk bagian yang kepala silinder itu dibatasi. Anda sudah belajar tentang TMA atau kemudian di bagian cylinder head kita lihat yang bagian ke-1 ini yang disebut dengan intake valve dan rocker arm dan spring. Yang ini bagian mekanisme katup atau valve. Di dalamnya itu terdapat intake. Intake itu untuk saluran masuk atau katup untuk masuk. Kemudian rocker arm itu yang bagian sebelah sininya. Kemudian springnya itu pegasnya. Kemudian yang bagian B itu valve cover atau tutup dari katup, mekanisme katup. Kemudian yang bagian C ini disebut dengan intake port atau saluran masuk. Yang kemudian yang bagian D ini yang disebut dengan cylinder head, itu bagian yang dari tadi TMA ke atas disebut dengan cylinder head. Kemudian yang bagian E ini disebut dengan coolant atau sistem pendingin. Jadi ini yang disebut dengan sistem pendingin. Nanti ini diteruskannya salurannya itu ke radiator. Oke, yang bagian terakhir ini bagian P yaitu crankshaft. Itu fungsinya untuk merubah naik turun piston, dirubah menjadi gerak putar. Nah, putaran ini nanti akan dilanjutkan lagi ke mekanisme transmisi dan diteruskan sampai ke roda. Nah, selanjutnya setelah kalian sudah mengetahui fungsi dan komponen engine, jadi sekarang kalian harus melakukan overhaul pada engine stand. Jadi sekarang kalian langsung menuju ke engine stand untuk praktek.
Oke, ya ini untuk engine stand yang kalian nanti harus lakukan overhaul. Jadi sebelum melakukan overhaul, kalian harus pelajari dulu job sheet-nya. Ya, jadi silahkan sekarang kalian ambil posisi dan alat-alat yang diperlukan untuk melakukan pembongkaran overhaul. Ya, silakan kerjakan. Oke, setelah kalian tadi pernah melakukan praktek tentang overhaul, apakah yang ini menjelaskan? Silakan, kalau yang menjelaskan, acungkan tangan. Ya, silakan. Saya perwakilan kelompok 1 ingin menyimpulkan saat pengukuran blok silinder kita harus menggunakan alat ukur yaitu jangka sorong dan mikrometer. Kita harus tepat dalam pengukurannya. Kesulitan yang kelompok kami rasakan saat pemasangan puli atau rantai kereta, timing chain yang harus sejajar dengan force angle. Ya, selanjutnya ada lagi? Dari kelompok 2, saya mengalami beberapa kesulitan, yaitu diantaranya tentang pembacaan alat ukur dan juga pengukurannya. Mungkin hanya itu saja. Oke, terima kasih. Jadi kesulitannya masalah penggunaan alat ukur ya? Oke, jadi permasalahannya itu tentang penggunaan alat ukur. Mungkin itu kita akan tambahkan lagi untuk pembelajaran alat ukurnya supaya nanti kalian bisa pengukurannya lebih tepat lagi dan lebih baik lagi. Nah, oke, sebelum Bapak akhiri pertemuan praktek hari ini, jadi Bapak menjawab tentang permasalahan yang tadi. Itu pertama tentang yang Fahrul tanyakan, permasalahannya itu tentang pemasang timing chain. Itu pemasangan timing chain itu rata-rata setelah kita melakukan pembongkaran. Nah, waktu kesulitannya kebanyakan itu waktu pemasangan. Nah, masalahnya apa di situ? Jadi kalian ini sebelum membongkar harus memperhatikan langkah-langkah pertama, tahapan pertama, supaya nanti tahapan ketika melakukan pemasangan kembali, itu tahapan tadi itu kita ikuti gitu. Makanya itu digunakan SOP-nya, Standar Operational Procedure. Itu ada di job sheet-nya. Jadi nanti silakan job sheet-nya itu harus diperbaiki supaya permasalahan untuk pemasangan dan pembongkaran dan pemasangannya itu nanti lebih baik lagi. Kemudian yang tadi yang ditanyakan tentang penggunaan alat ukur. Nah, Bapak dari kelas 10 juga dulu sudah menjelaskan pembacaan alat ukur itu yang paling penting. Kenapa? Ketepatan seseorang itu ketika melakukan perbaikan itu bisa dilihat dari cara mengamati alat ukur. Kalau alat ukurnya ketika dia tidak bisa membaca alat ukur, maka hasil pemeriksaan apalagi perbaikan maka tidak akan benar. Harusnya dia nilainya angka 1, malah dia akan menyebut angka 2. Maka itu termasuk kesalahan. Jadi kalau angka 1 hasil pengukuran angka 1, maka dia harus menyebutkan angka 1. Ya, oke, untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Untuk minggu depan kita akan melakukan praktik lagi tentang overhaul kepala silinder. Nah, tetapi kita lanjutnya itu tentang perbaikan. Jadi tadi sudah melakukan pembongkaran dan pemasangan dan pengukuran. Nah, untuk minggu depannya kita lakukan perbaikan. Nah, mungkin hari ini cukupkan sekian dari Bapak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya, terima kasih. Sekian.